hukum menerjemah Al-Quran. Kata penulis rahimahullahu ta'ala di sini, iya, di dalam manzumahnya, wa an bihi yutarjamu. Itu sampai situ ya. Jadi tahrumu qira'atun bighairi lafdzil arabi, tahrumu at-tarjamah bighairi lafdzil arabi. Termasuk juga di dalam hal-hal yang diharamkan. Dari hal yang diharamkan adalah menerjemahkan Al-Quran. Iya. Apa yang artinya at-tarjamah, menerjemahkan? Menerjemahkan itu artinya tafsir lughah bilughatin ukhra. Dia menjelaskan sebuah bahasa dengan bahasa lain. Dia menjelaskan sebuah bahasa dengan bahasa lain. Iya. Di sini mungkin antum baca langsung kaget juga. Wah, nggak bisa menerjemahkan. Bagaimana maksudnya? Ya kan? Nah, perlu diketahui menerjemahkan itu ada dua penerjemahan. Ada at-tarjamah lafziyah, ada penerjemahan secara lafaz, dan ada tarjamah ma'nawiyah. Yang dilarang oleh penulis di sini tarjamah apa? Tarjamah lafziyah. Itu yang dilarang. Itu yang diharamkan. Karena Al-Quranul Karim itu dia ayat bayyinah. Kalau bahasa yang saya sebut tadi mukjizat pada seluruh kalimat-kalimatnya. Makanya kalau dipakai kata yang lain itu tidak mewakili. Itu tidak mewakili. Ada dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia sama. Misalnya ja'a. Ja artinya apa? Datang. Ata? Hah? Datang juga. Jelas ya? Tapi itu ada beda maknanya itu. Dari sudut kekuatan, sudut kecepatan, itu ada perbedaan makna disebut cara bahasa. Karena itu sebagian pakar bahasa menyebutkan tidak ada satu kata pun dalam bahasa Arab, walaupun dia dikatakan muradif misalnya, mirip, lalu dia mirip 100%, itu enggak ada katanya dalam bahasa Arab. Ada mirip pada sebagian sudut, enggak mirip seluruhnya. Iya. Nah ini mungkin akan kita jelaskan nanti di pembahasan mutasyabih di uraian penulis. Jadi itu bentuk juga ya supaya kita dalami, tahu bahwa Al-Quran ini betul-betul luar biasa. Kalimat per kalimatnya itu punya mana. Kadang satu kata dari kalimat yang dipakai dalam Al-Quran itu memberi mana dan ditunjukkan oleh hal yang lain. Misalnya kata al-ba'ath, huwallazi ba'atha fil ummiyin. Ba'ath artinya apa? Hah? Bangkitkan kan? Bangkitkan itu pakai bahasa Indonesia qawwamahu, bangkitkan juga sama. Tapi ba'atha itu asal kata penggunaan dari mati dia menjadi hidup. Mati menjadi apa? Menjadi hidup. Jadi ketika disebut huwallazi ba'atha fil ummiyin, mengutus pada al-ummiyin, itu memang diutusnya Nabi itu seakan-akan menghidupkan mereka ini. Tadinya mereka mati, dihidupkan dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu antum bisa petik mana yang indah dari mana apa? Dari satu kata. Dari satu kata. Nah, itu dahsyatnya itu ya kalau seorang masuk sudah di dalam pembahasan ulumul Quran. Antum sudah pegang dasar-dasar ilmunya, masuk di dalam buku-bukunya yang merinci. Wah itu betul-betul keajaiban itu. Makanya tidak heran kalau para ulama itu dia berada di rumahnya membaca saya terus, nah kerja lain, hidupnya bahagia dengan hal itu. Karena itu kenikmatan hidup tidak bisa dilukiskan dengan apa? Kata-kata di dalam tadabbur kepada Al-Quran itu. Ya subhanallah. Baik. Jadi katakan di sini tadi saya terangkan bahwa menerjemah Al-Quran ada berapa? Ada dua. Ada terjemah secara lafaz dan ada terjemah secara mana? Secara lafaz itu nggak boleh terjemah. Tapi kalau secara mana, itulah yang berjalan sekarang. Itulah yang berjalan sekarang. Dan itu dibolehkan menurut pendapat yang paling kuatnya. Menurut pendapat yang paling kuatnya. Tapi siapa yang boleh menerjemahkan mana? Itu orang-orang ahli yang boleh menerjemahkan.
orang-orang ahli, ya, berkumpul kepadanya kelurusan akidah, ya, kelurusan manhaj, kemudian dia punya keahlian yang menyebabkan dia layak untuk menerjemahkan. Dia tahu bahasa Arab, dia paham ulumul Quran, dia paham ilmu tafsir, dia punya pelengkap-kelengkap, lalu dia terjemahkan, itu baru cakep, bisa, nggak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak punya dari hal tersebut, masuk di dalam menerjemahkan, nah ini yang berbahaya ini. Itu yang berbahaya. Kadang salah menempatkan makna, kadang maknanya kurang tepat, ya. Dan kalau dia mau masuk di dalam sebuah bahasa, menerjemah ke bahasa lain, maka harus didatangkan orang ahli juga di bahasa itu, supaya mencocokkan terjemahannya sesuai dengan mana yang diinginkan.